saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian KP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas pagi yang baru ini yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh hidup, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami, kiranya firman Tuhan dapat menolong dan menguatkan iman percaya kami terhadap Engkau. Dan inilah setiap doa permohonan kami, demi Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amsal 6 ayat 6-8. Saya bacakan bagi kita sekalian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, pernahkah kita melihat seekor semut? Mungkin kita sering melihat mereka berjalan, beriringan, bawa rempah-rempah makanan. Dan mereka itu tubuhnya kecil, bahkan hampir tak terlihat. Tapi ada banyak hal yang besar yang bisa kita pelajari dari semut ini. Semut ini, saudara, tidak punya pemimpin. Ia tidak punya komando yang mengatur setiap geraknya. Tapi lihatlah bagaimana ia tetap bekerja. Saat musim panas datang, semut tidak bermalas-malasan. Ia tahu waktu itu terbatas. Ia tahu masa kelimpahan hanyalah sejenak dan musim sulit akan tiba. Tanpa keluhan, ia kumpulkan makanan satu demi satu dengan sabar dan tekun. Saudara, dari hal ini semut mengajarkan tentang kesadaran waktu dan tanggung jawab pribadi. Ia tidak tunggu perintah, tidak butuh sorakan untuk mulai bergerak. Ia tidak sibuk mengeluh tentang panasnya hari atau beratnya beban, tapi terus melangkah. Setiap langkah kecilnya adalah wujud dari iman bahwa hasil besar lahir dari kesetiaan kecil yang diurang setiap hari. Saudara, dalam dunia kita hari ini banyak orang hidup menunggu dorongan dari luar, motivasi dari orang lain, perintah dari atasan, atau bahkan tekanan dari keadaan. Tapi semut memberi teladan bahwa hidup yang bijak adalah hidup yang tahu apa yang harus dilakukan meskipun gak ada yang melihat. Semut juga mengajarkan kita untuk tidak membuang waktu, sebab waktu adalah salah satu anugerah dari Tuhan dan salah satu yang paling mudah kadang-kadang orang menyanyiakannya. Ketika kita menunda hal baik hari ini, saudara, kita sedang mempersulit hari esok. Ketika kita menunda taat, menunda melayani, menunda untuk berubah, kita sedang kehilangan peluang yang mungkin tak akan datang dua kali. Saudara, selain itu, semut juga menunjukkan kepada kita makna sejati dari kebersamaan. Ia tidak bekerja sendiri, ia tidak merasa cukup dengan keberhasilan pribadi. Ia hidup dalam komunitas, ia bekerja sama, ia berbagi beban, dan saling menopang. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang ditinggalkan. Semua bergerak dengan satu arah dan satu hati. Tidakkah itu menjadi gambaran indah bagi kita sebagai umat Tuhan, saudara? Bahwa kita dipanggil untuk saling membangun satu sama lain, seperti dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Semut mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling setia, tapi siapa yang paling tekun, yang paling rendah hati, yang paling peduli. Kiranya renungan ini mengingatkan kita akan panggilan hidup kita yang sederhana namun penuh arti. Sebagaimana semut tidak menjadi sorotan atau pengakuan, tapi kita dipanggil untuk hidup bukan demi pujian manusia dan penghormatan, tapi demi ketaatan kepada Tuhan dan kasih kepada sesama.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya perenungan hari ini menjadi pengingat bagi kami bahwa semut adalah hewan yang kecil, yang sederhana, tapi begitu tekun dan setia dalam melakukan hal yang kecil. Kami mohon Engkau bimbinglah kami, kiranya kami bisa mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Inilah doa kami, dan Tuhan Yesus kami